Dari 300 pinjaman online yang ada di Play Store, teman-teman tahu nggak mana yang legal, mana yang ilegal? Inilah awal mula orang terlibat atau terjebak di aplikasi pinjaman online. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Boleh tepuk tangan kalian semua yang sudah hadir. Terima kasih sekali sudah hadir di Teras Tri Hotel guna mengais ilmu yang sangat bermanfaat pasti pada siang hari ini ya. Mungkin dengan adanya diskusi ini teman-teman bisa sadar pentingnya ya mengelola keuangan ya dengan literasi keuangan pada siang hari ini yang akan kita bahas. Sebelum itu kita buka dengan sebuah pertunjukan seni, puisi dan dikolaborasikan oleh musik. Kita langsung panggilkan saja. Ini dia Bang Zai. Seminggu kemudian, pertolongan berubah menjadi tagihan. Tagihan berubah menjadi ancaman. Ancaman berubah menjadi suara yang mengalahkan doa dan azan maghrib yang ku dengar dari televisi favoritku. Dan malam mulai kehilangan kemampuannya untuk menenangkan siapapun. Lalu datang pintu lain. Warna-warna dijejer di layar. Ada bintang 4 yang menunda pengampunan Tuhan. Skater demi skater turun satu persatu. Mataku kosong. Kepalaku terisi. Mulutku berseraya. Meminta ampunan kepada Tuhan. Jempol mulai bekerja lembur setiap malam. Layar berubah menjadi meja taruhan yang muat di telapak tangan. Angka-angka berputar dan ikut menyeret denyut nadi ke dalamnya. Tidak ada yang benar-benar dipertaruhkan selain Ari Esok. Bahkan tak ada satupun orang yang memahami foto-foto wisuda kita, toga-toga gagah yang kita gunakan, berasal dari uang-uang yang dipertaruhkan. Tagihan tumbuh lebih cepat daripada pagi. Nomor-nomor asing berkembang biak di sela jam makan tidurnya kita. Nama ibuku lebih jauh dikenal oleh para deskol-deskol hianat. Ia memanggil nama ibuku tidak dengan panggilan sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ade Firman, perwakilan dari BSOJK. Yang kami hormati juga Bapak Dandi Kusuma selaku narasumber dari APPI. Dan juga ada Bang Ujai dan juga ada Mas Wasji Heriadi yang kami banggakan juga, serta teman-teman peserta yang telah hadir di ruang ini dengan sangat hangat. Dan juga yang kami hormati dari perwakilan dari Adem Malahayati, dan terima kasih juga kepada mitra-mitra yang sudah membantu acara ini. Dan para pihak yang belum bisa saya sebutkan satu persatu agar mendukung acara ini dengan lancar dan selesai sampai sore hari nanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat hadir dalam talk show edukasi keuangan tentang Money Move, Smart Today, Secure Tomorrow. Saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pembicara sekali lagi yang telah dan akan berkenan membagikan ilmu
pengalaman dan pandangan pada acara kami pada siang hari ini. Teman-teman, di tengah kemudahan transaksi dan perkembangan layanan keuangan digital, mahasiswa perlu memiliki pengetahuan agar mampu mengambil keputusan secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab atas segala keputusannya. Sebab masa depan yang aman tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan kita, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya sejak hari ini, bahkan sejak dini dengan pandangan sebagai saya mahasiswa. Dan juga teman-teman lainnya saya harapkan agar tetap menikmati acara ini untuk kemajuan ekonomi di masa depan. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendorong kita untuk membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan talkshow edukasi keuangan Money Move Smart Today Secure Tomorrow, kegiatan ini resmi saya nyatakan dibuka. Kita panggilkan ke atas panggung, tepuk tangan untuk Mas Wasji. Silakan Mas, tepuk tangan untuk Mas Wasji. Silakan tempat duduknya di sebelah sini boleh, ya. Dan berikutnya ini langsung ke yang paling senior ya. Dari yang paling senior di bagian analisis, tapi dari BSOJK kita panggilkan dengan hormat Bapak Ade Firman. Tepuk tangan ke Bapak Ade Firman. Sini Pak, boleh? Ya. Lanjutnya, mungkin di sini banyak juga followersnya juga sama kayak Mas Wasji. Sini ada yang follow Mas Wasji nggak? Follow guys, bermanfaat itu. Jangan TikTok yang goyang Brazil doang gitu ya Mas Wasji ya maksudnya ya. Tapi bisa lah follow Mas Wasji. Ini juga sebuah pegiat sosial juga di sosial media dan juga di lingkungannya. Langsung saja ini dia Ahmad Maulana atau biasa dipanggil Bang Ujay. Selamat sebelah Pak Ade. Dan berikutnya ini dari APPI, perwakilan dan juga beliau dari Multi Finance mengerti sekali soal peredaran uang di Indonesia. Langsung saja dengan hormat Bapak Dadi Kusuma untuk bergabung di atas panggung bersama kita. Baik, izin saya taruh dulu mic-nya karena mic-nya agak-agak terbatas Pak, jadi bisa bergantian. Maklum lagi efisiensi. Tapi kita yakini di sini tidak ada berangkas ya teman-teman, jadi langsung. Oke deh, kalau begitu saya akan menyapa. Tapi sebelum itu tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita. Jadi teman-teman dimohon untuk proaktif ya. Nantinya setelah diskusi akan ada pertanyaan dari teman-teman ya, atau ada sebuah polling mungkin dari pembahasan hari ini gitu ya. Jadi silakan dicatat gitu ya. Ini hitungannya 3 SKS. Jadi langsung saja kita berkenalan. Yang pertama, salam kenal buat Mas Wasji ya. Mas Wasji, apa kabar Mas? Halo, salam kenal semuanya. Boleh mungkin menyapa-nyapa dulu teman-teman mahasiswa. Ya, halo, salam kenal semuanya. Ini semua dari mana nih? UI semua atau gimana? Kayak baru pada bangun deh mereka ini. Iya. Pada dari Depok ya kayaknya. Dari Depok karena wah Mas saya di Depok itu. Wey, ini ada yang dari Sawangan Kubro, ada yang dari Sawangan Sugro, ada Mas di Sawangan tuh ada yang Kubro, ada yang Sugro. Iya, ini anak-anak Gen Z tahu. Kalau Kubro tuh yang macet banget parah. Iya. Itu bisa 2 hari di situ kalau macet. Saya sekali-kalinya sih ke UI pernah. UI. Jalan-jalan doang. Oh. Yang nerin apa? Danau doang. Oh iya, ya mainnya di danau. guys. Hati-hati Mas, katanya Dajjal muncul dari situ. Ya, Mas Wasji ini kan konten kreator ya, suka bahas finansial, ekonomi. Ya, saya juga pertama kali saya lihat itu konten Mas Wasji yang soal IMF. Iya. Entah kenapa gitu saya, IMF apa saya mau direkrut PBB gitu kan. Tapi basicnya apa sih sebenarnya Mas Wasji itu sehingga bergerak mungkin masuknya milenial atau Gen Z? Gen Z guys, tepuk tangan dulu dong. Ini Gen Z semua lah ya di sini. Gen Z semua lah.
Ada sih satu dua teman-teman media kayaknya mah udah baby boomer ya. Teman-teman media juga ada, selamat datang teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Ya, oh Gen Z mas, Gen Z-nya berarti awal tahun 2000 ke atas? Lahir 2001 sih. Wow, nah Kenapa ini ya? dengan sekarang followers sudah mencapai, Wah, kurang tahu juga sih. wis, ya ini anaknya Masih humble. kecil, masih kecil. Ya tapi lumayan lah, mulai berkonten tuh kapan kira-kira? Baru mulai konten sebenarnya udah mulai nyicil-nyicil tuh dari pas kerja. Kebetulan baru bulan kemarin resign, jadi Wih. baru full time konten tuh baru sebulan. Berarti sudah cukup dari konten guys. Amin, Keren. amin. Financial freedom udah ya. Oh belum ya. Ya. Baru sebulan. Nah berarti basicnya apa mas? Boleh jelasin tak dari kuliah atau kerjaan? Sebelumnya aku kuliah jurusan ekonomi. Anak EPB, ada anak EPB sini? Gak ada? Gak ada? Lebih ke pasif ini mah nih. Ada ya? Ada ya, Pada malu-malu gini kenapa nih? Iya. Formalitas doang ya, nyari-nyari snack ya? Dibacain. Kita dulu juga mahasiswa gitu sih. Iya, soalnya dulu aku waktu kuliah juga gitu. Ikut acara-acara OJK, Iya. kan kuliah anak kosan gak bisa hemat mungkin kan? Betul. Nah, nyari-nyari ke IPAN tuh lumayan kan, ke OJK dapat ini, ke BI dapat apa ya Pak? Ternyata terlalu dibacain. Iya. Dibacain mas ya. Buat Ini- mahasiswa kan gabut-gabut, daripada Iya. gabut. Jangan bawa plastik tapi ya di sini ya. Iya. Bagus. Kebetulan aku dulu kuliah jurusan ekonomi pembangunan di Universitas Siliwangi. Ada yang tahu nggak Unsil? Ada yang tahu? Wis, ada orang Tasik nggak? Orang Tasik? Oh, mas apa ya? Oh, anjir. Asik. Ya kebetulan kuliah di Tasik, baru lulus tahun lalu kayaknya. Terus habis itu merantau ke Jakarta dan kerja dulu di Jakarta kantoran selama setahun, baru sekarang full time konten sih. Keren. Dan kenapa dari sekian banyak pilihan konten maksudnya mas? Maksudnya kayak ya ada yang mungkin konten-konten lucu-lucuan doang gitu ya. Yang nggak doang sih tapi lucu-lucuan aja gitu, seru-seruan. Ada yang mungkin joget-joget, ada yang beauty vlogger, nggak mungkin juga mas beauty vlogger kan. Tapi kenapa mengambil konten yang mengedukasi gitu? Itu loh yang gitu finance gitu, kayak berat buat Gen Z ngomongin finance ini aja di sini. Aduh kapan makannya sih gitu-gitu mungkin ya, tapi kok mas bisa gitu. Kebetulan kenapa pilih edukasi gitu ya? Karena pertama emang apa ya, cita-cita aku dari dulu pengen jadi guru ya. Dari SD tuh pengen jadi guru karena ngelihat kakak aku kebetulan guru. Cuma guru SD kita tahu lah ya gajinya kayak gimana. Jadi karena aduh kayaknya gaji jadi guru kok kurang gitu ya dengan apa yang aku harapkan gitu. Makanya dari situ nyari berbagai cara, gimana ya cara ngajar gitu ya, tapi bisa dapat leverage-nya tuh tinggi gitu. Jadi bisa dapat bukan cuma income dari gaji, tapi potensinya tuh lebar. Makanya ngakombinasin antara guru dan juga media. Jadilah sebagai content creator gitu kan, especially di ekonomi dan finance. Kenapa topiknya adalah ekonomi? Karena emang aku kuliahnya di sana gitu ya. Kebetulan punya background di ekonomi dan kerja juga. Aku kerjanya bukan di finance ya, tapi di video editor kebetulan. Kerjanya di video editor, tapi aku video editor di influencer keuangan lah. Salah satu yang terbesar. Mungkin ada yang tahu Timothy Ronald di sini? Guys. Ya sempat kerja sama Timothy sama Leon Hartono, tahu gak Leon Hartono? Tahu ya. Aku sempat kerja sama mereka berdua selama setahun belakangan dan lumayan banyak ilmu yang aku dapat dari sana lah. Jadi dari sana udah mulai pede dengan meskipun belum yang sejago mereka gitu ya, belum punya bisnis sesukses mereka, tapi aku ngeposisi diri sebagai ya setara gitulah sama audiensku, bukan yang ngajarin banget, tapi at least aku udah tahu sedikit lebih tahu dibandingkan orang-orang pada umumnya gitu. Dari background itulah aku baru tertarik masuk ke edukasi keuangan gitu. Oke, itu dia backgroundnya. Oh ternyata emang lingkungan konten kreator lah ya. Akhirnya ke bawah kan katanya kalau main sama tukang minyak wangi jadi wangi gitu ya. Iya, teman saya kecondet terus tuh wangi dia lewat parfum Evi tuh wangi dia. Nah kalau Mas Wasji menanggapi tema kita ya soal keuangan terutama di era digital yang maraknya itu ada investasi gitu ya, ya kayak
mantan bosnya gitu ya. Terus juga ada Pindar gitu yang baik, banyak yang legal juga banyak yang ilegal gitu ya, dan banyak juga yang terjerat juga. Terus juga ada judol juga gitu ya. Itu gimana melihat nih dari sisi kacamata Gen Z gitu ya, kayak Mas mau menyampaikan apa gitu ya soal keuangan digital kayak paylater gitu ya, terus e-wallet gitu yang memudahkan tapi juga bisa menjemuskan. Dari pandangan Mas Wasti gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin ngelihat behavior orang-orang zaman sekarang ya, karena banyak banget teman-temanku, apalagi aku kebetulan orang kampung ya, orang Pangandaran aslinya. Itu Pangandaran, bahkan ada yang tahu Pangandaran nggak tapi? Pantai kan? Nah, tapi dari Pangandaran tuh sejam lagi, jadi aku tuh orang pelosok banget lah sebenarnya. Orang pelosok, dan di kampung sekitarku, wah itu 99% orang mudanya, anak mudanya, bukan, bahkan bapaknya juga pinjol iya, judi online iya, nipu iya. Kerjanya nipu, duit dari nipu kejudolin, kalau habis pinjol. Mantep banget pokoknya. Jadi aku emang banyak banget bersinggungan orang-orang seperti itu, bahkan 99% temanku, teman SD ya. Tapi karena aku udah mulai ngerantau, jadi mulai jauh dari lingkungan seperti itu, tapi aku kenal banyak orang-orang yang seperti itu, dan menurutku pinjol itu gak bisa dijadiin solusi sih, karena kalau dihitung secara bener-bener ya, bunganya itu gak masuk akal gitu. Bunga pinjol itu kan bisa nyampe 40% setahun gitu ya, 40%, bahkan ada yang nyampe ratusan persen setahun. Itu dibanding dengan bank aja, kalau kita invest aja gitu ya, kita invest ke yang aman gitu ya, negara aja bisa ngasih return sekitar mungkin obligasi 6-7% gitu ya. Negara aja cuma ngejamin 6-7%, tapi dengan ngambil pinjol, bunganya itu puluhan persen gitu. Kalau cuma ngitung si tagihannya mungkin kecil gitu ya, tapi kecil-kecil lama-lama nanti numpuk, dan kalau gak bisa bayar, pasti nanti bunganya makin menggulung kan. Kan salah satu ilmu di investasi kan yang paling penting adalah compounding ya. Dan compounding di hutang juga jadi compound gitu. Makin lama kita ngutang, bunganya makin berbunga, jadi kita bunganya berbunga juga gitu loh. Jadi makanya akan semakin terjerat dan semakin parah lah. Makanya banyak orang yang bunuh diri gitu ya, yang kutip, gara-gara terjerat pinjol. Tapi yang pengen aku tekenin adalah ya sebisa mungkin kalaupun mau gitu ya, ambillah pinjol yang emang ada regulasinya gitu. Karena kan yang marak tuh bahkan pinjolnya bukan cuma yang legal ya, pinjol legal aja bunganya gede gitu, apalagi pinjol yang ilegal. Kurang mantap apa itu si yang pinjolin gitu. Tapi ya karena mungkin marketnya juga ya, karena mereka gak mungkin ngelakuin itu kalau nggak ada orang yang tertarik gitu. Makanya yang harus dibenerin adalah mindset diri sendiri gitu. Gimana caranya dapat penghasilan, dan penghasilannya bisa dikelola sebaik mungkin supaya pengeluarannya tuh tidak lebih besar daripada penghasilan gitu kan. Inti dari ngatur duit sebenarnya sesimpel itu kan. Yang penting pendapatannya segimana, penghasilannya jangan lebih gitu. At least sama lah, kalaupun nggak bisa nabung gitu. Tapi lebih baik ya ada sisanya untuk ditabung, diinvestasikan supaya di masa depan kita bisa jadi lebih baik. Dan kalaupun mau ngambil utang gitu ya, kan banyak juga yang sering ngomong kan, wah pengusaha sukses pada punya utang semua gitu. Ya mereka utang bunganya berapa? Mereka utang ke bank cuma bunganya 4% bahkan. Kalau yang tinggi-tinggi ya, kalau bisnis yang udah ini, mereka bisa dapat utang dengan bunga yang sangat-sangat kecil gitu. Maksimal ya 12% lah gitu, 4%, 5%, 6%, 12% gitu. Dan itu digunakan untuk utang yang produktif gitu, bukan digunakan untuk konsumtif. Nah balik lagi, kalau emang digunakan untuk produktif, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau aku kebetulan menganut anti riba gitu. Jadi ini kan HM ini, pada meskipun kita nggak bisa ini ya, mungkin di era zaman sekarang tuh nggak bisa benar-benar full bersih dari riba gitu ya, karena kita masih butuh bank-bank gitu ya, yang mungkin tetap pakai BCA. Karena dulu waktu kuliah tuh aku sebenarnya full syariah semua tuh bank-banknya, tapi setelah masuk dunia kerja kok kayaknya susah ya pakai full syariah, karena untuk auto gajian harus pakai BCA lah, harus pakai Mandiri lah dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa nutup kemungkinan emang nggak bisa full
anti riba gitu. Tapi riba yang masih bisa aku hindari, aku sebisa mungkin aku hindari gitu sih prinsipku. Baik, tepuk tangan dulu dong Pak Sis. Harus ditiru tuh. Padahal sedekat itu ya realitanya di kampung tadi ya. Ngeri banget ya. Di kampung banyak petir tuh berarti ya Mas ya. Iya. Yang tahu-tahu aja teman saya sih, saya mah nggak tahu itu. Oke, jadi mungkin ya kita akan lanjut diskusi nanti ya, tapi bergantian dulu. Kita akan mempersilahkan mungkin juga salah satu pembahasan dari Mas Wasti ini memantik pembahasan berikutnya, dan pembahasan berikutnya mungkin langsung saja kepada Bapak Ade Firman dari Badan Supervisi OJK yang juga sebagai analis senior. Dipersilakan Pak, perkenalan atau mungkin mau langsung menggunakan presentasi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kalau ke acara HMI kayak pulang kampung gitu. Saya ini dulu aktivis HMI, terakhir tahun 99 di HMI Batko Jawa bagian Barat. Pernah di cabang Bandung. Di 97-98 pernah lah terlibat aksi ya, reformasi. Jadi ketika atasan saya ngasih disposisi surat, katanya saya aja yang wakilin ke sana gitu kan. Jadi serasa pulang kampung ke HMI gitu kan. Ketemu dinda-dinda gitu kan. Kalau bahasanya Bahlil ketemu dinda-dinda kan. Abu Kele gitu ya. Kebetulan atasan saya juga HMI juga, Pak Muhammad Jufrin, mohon maaf tidak bisa hadir. Dia berhalangan ada acara yang penting, jadi tidak bisa hadir. Beliau komisioner Badan Supervisi OJK, BSOJK di bidang PPK, Perlindungan Konsumen. Jadi saya bekerja di bawah pimpinannya Pak Jufrin. Pak Jufrin juga HMI FE UGM. Tapi angkatannya udah lewat lah, lebih di atas saya. Nah, jadi kami ini dari Badan Supervisi OJK, jadi bukan OJK. Jadi kami bukan OJK tapi Badan Supervisi OJK. Jadi kami ini lembaga baru 2 tahun lebih lah. Dibentuk dari Undang-Undang P2SK untuk mengawasi kinerja OJK. Jadi ada OJK, ada pengawasnya gitu. Nah kami berdasarkan undang-undang wajib memberikan pelaporan secara rutin dan berkala dan tertentu jika memang ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada DPR. Jadi pimpinan kami itu Komisi 11 DPR. Jadi kami bekerja untuk melaporkan ke DPR. Jadi DPR itu punya fungsi ya, fungsi pengawasan, fungsi undang-undang, legislasi, fungsi anggaran. Nah, fungsi pengawasannya setengah tuh dikasih ke kami gitu. Jadi kami ini seperti AKD, alat kelengkapan dewan. Cuma khusus untuk mengawasi OJK. Bagaimana dengan BI? BI ada sendiri, Badan Supervisi BI. LPS bagaimana? Ada juga Badan Supervisi LPS. Kami tidak punya kewenangan untuk menegur langsung OJK. Tapi mekanisme kerja kami melaporkan ke DPR, DPR yang negor. Gitu. Jadi kalaupun hari ini saya berada di sini tidak berdasarkan paparan kajian kami, karena kajian kami dan lain-lain yang mendalam hanya boleh dilaporkan ke DPR. Jadi yang kalau misalnya sekarang saya datang ke sini hanya mau berbagi info yang memang sebenarnya OJK sudah lakukan gitu. Jadi ini ada 2 lembaga beda. Jadi kami pengawasnya OJK gitu. Nah, itu aja sih. Jadi kayak pulang kampung lah, ketemu dinda-dinda di HMI gitu kan. Ya, cuma ya saya sangat senang ya karena biasanya HMI itu heavy-nya politik, hukum, politik. Kalau ekonomi jarang, diskusi-diskusi kayak gini jarang dulu biasanya. Kalau dulu kami tuh biasanya bedah buku. Kebetulan ada alumni di Mizan, penerbitan Mizan tuh kita kerjasama sama Mizan. Jadi kalau Mizan keluarin buku baru, kita bikin bedah buku, narasumber, pengarangnya dan lain-lain. Jadi memang zaman berubah ya, karena sekarang udah online semua, pakai teknologi, jadi nggak buku kurang dibedah gitu kan. Masa kita bedah PDF gitu kan. Zaman dulu gitu. Jadi HMI ada dari HMI kerjasama dengan penerbit, kita bedah buku, dimodalin lah sama penerbit.
butuh berapa bikin panggung, ya udah kita bikin bedah buku itu. Itu salah satu dulu kegiatan biasa di student center dan mana lain-lain. Free aja, siapa yang datang kita ini. Itu aja sih dari saya perkenalan ya. Mungkin ada yang Mungkin boleh langsung dilanjut Pak soal pembahasan pada hari nah, ini. ini karena perkembangan teknologi ya. Zaman saya dulu tahun 80-90 tuh yang terkenal kan kartu kredit. Nggak ada tuh fintech, nggak ada tuh pinjol. Yang ada kartu kredit. Kayaknya sekarang kok transformasi dari kartu kredit kali ya. Dulu kartu kredit keren banget lah. Mau belanja nggak perlu bawa duit, gesek. Tahu-tahu banyak gesek, tagihannya tinggi kan, bunganya tinggi. Cuma kartu kredit itu sekarang aturannya kalau misalnya kita punya tagihan, dia minimal wajib bayar 10%. Nah, ini yang bedanya dengan pinjol. Dia 10% dari tagihan itu mesti bayar. Kita ada bunganya. Itu kartu kredit. Nah, cuma memang kartu kredit itu mesti bankable, maksudnya untuk apply kartu kredit mesti ada beberapa persyaratan. Tidak semudah pinjol. Nah, ini bedanya. Nah, itu dari zaman saya dulu kartu kredit. Terus juga zaman dulu saya mahasiswa tuh megangnya buku tabungan sama ATM. Nah, kalau sekarang kan ada mobile banking. Kalau dulu enggak, susah. Nokia tuh yang ada 5110 tuh, Nokia pisang. Sama Motorola Star Trek flip. Nah itu zaman dulu tuh Agak rooming Pak. Zaman dulu nggak ada yang mobile banking dan lain-lain, internet juga susah. Sekarang perkembangannya meningkat ya. Nah, seiring perkembangan teknologi, semakin mudah orang mengakses keuangan, semakin riskan juga banyak ancamannya. Itu teknologi yang menentukan semuanya ada di tangan gitu. Dan itu riskan untuk ini. Fraud ada kejahatan di sana dan lain-lain. Dan yang penting itu juga teknologi selain kemudahan harus lebih arif menggunakannya, lebih bijaksana menggunakannya. Kalau pinjol, nah tadi kan sebutnya pinjol. Pinjol tuh bunganya 0,3% per hari. Kalau 10 hari berarti 3%. Ya kan, kalau sebulan ada 30 hari ya 9%-an lah. Intinya kalau memang dipakai buat konsumtif dan jangka panjang pasti bobol, pasti nggak akan selesai. Tapi bagi sebagian orang yang memang membutuhkan itu memang membantu karena bunganya 0,3% per hari. Misalkan anak bayar SPP, saya gajiannya besok gitu. Tapi saya butuh uangnya hari ini, ya saya apply pinjol aja, 5 menit selesai, ditransfer, saya bayar tagihan anak, misalnya sekolah anak dan lain-lain, selesai, besok saya gajian, saya langsung lunasin. Saya cuma kena bunga 0,3%. Misalnya ibu-ibu yang butuh banget, dia harus berusaha jualan pisang goreng misalnya, tempe, dia butuh modal, ya udah diambil 1 juta, dia buat belanja terus dia jualan. Itu misalnya dia break even pointnya misalnya 3 hari, ya udah selesai. 0,3 kali 3 hari. Gak berat. Tapi yang susah kalau misalnya teman-teman anak muda dipakai buat beli iPhone, selesai udah. Itu bunga berbunga dan gali lubang tutup lubang. Maka semakin mudah harus arif dan bijaksana menggunakan akses keuangan. Nah, kalau mau jangka panjang gimana? Ada alternatif pembiayaan? Ada. Kalau memang buat usaha, itu ada KUR, kredit usaha rakyat. Ada KUR. Ada lagi sekarang tuh yang baru, namanya gandeng tangan sebulan cuma 3% bunganya. Misalkan itu. Ada misalnya gini, saya mau minjem ke bank, tapi saya nggak punya jaminan. Gimana caranya? Bisa. Datang ke lembaga namanya perusahaan penjaminan. Nah, perusahaan penjaminan ini kita bilang saya mau ngakses uang, ngakses kredit, tapi nggak punya jaminan. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya tanah, saya nggak punya motor dan lain-lain. Tapi saya butuh buat berusaha. Misalnya, bisa datang ke lembaga penjaminan kredit ya. Nanti dia bilang ke bank, dia saya yang jamin. Gitu.
Itu ada alternatif pembiayaan. Jadi semakin mudah untuk akses teknologi dan banyak alternatif pembiayaan. Jadi kalau misalnya gunain pinjol harus dengan arif dan bijaksana. Cuma masalahnya ke sini-sini, pinjol itu temenannya adalah judol dan narkoba. Benar ini. Judol misalnya kita ada yang main kalah gitu kan, butuh duit lagi, pinjol, ngambil pinjol, dipakai lagi buat judi, kalah lagi gitu kan. Padahal judi online itu apa ya? Sesuatu yang gak logis gitu. Lowong judi yang koprok dadu aja di depan mata kita aja bisa curang gitu. Apalagi digital yang kita nggak tahu ada di mana gitu. Coba deh kalau misalnya dulu zaman saya kecil tuh ada tuh setiap ada layar tancap. Nggak tahu, ngerti kan layar tancap? Layar tancap biasanya tuh ada tukang kacang rebus, macam-macam tuh. Nah ada juga judi koprok. Nah, itu ada judi koprok. Judi koprok aja di depan mata kita itu suka curang gitu loh. Apalagi judi online kita nggak tahu servernya di mana, sistemnya gimana, algoritmanya gimana kan. Nah itu udahlah, jangan main-main judol. Narkoba, nah ini narkoba juga tuh. Ada tuh kalau orang ketagihan narkoba tuh sampai di rumahnya dijual-jualin tuh barang emaknya apa wajan atau apa rice cooker aja dijualin. Sekarang ada pinjol, dia main pinjol. Nah kasihan ada ceritanya ini kasihan juga nih orang tua sampai rumahnya itu pasarannya 1,2 miliar, tapi karena anaknya bermasalah itu dijual murah sampai 400 juta. Pokoknya jadi duit bayar utang buat anaknya tuh judol sama itu narkoba. Nah itu, nah jadi mesti cerdas-cerdas. Nah cerdas itu terkait dengan literasi keuangan. Ini sumber masalahnya nih akarnya. Di Indonesia ada namanya inklusi keuangan dan literasi keuangan. Apa sih inklusi? Inklusi itu masyarakat mengakses produk keuangan. Nah, indeksnya sekarang tinggi sekitar 80%. Artinya apa? Artinya ketika survei orang-orang Indonesia punya minimal satu produk keuangan, dia mengakses produk keuangan. Ya iyalah, misalnya pekerja pasti punya BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Hitung satu, dia udah masuk inklusinya tuh, dia udah pegang produk. Terus bansos, nah, di desa-desa tuh rakyat kan suruh buka rekening BRI buat penyaluran misalkan ya, menyalurkan bansos. Nah itu udah masuk inklusi keuangan, tinggi, indeksnya sampai 80%, tapi literasinya 66%. Literasi itu bagaimana masyarakat memahami produk keuangan. Jadi kayak tadi tuh pinjol, kalau kita nggak paham banget, ya kita tertinggal. Jadi ada jeda antara inklusi dengan literasi, itu sumber masalahnya. Nah, bagaimana nanti caranya untuk meningkatkan literasi, nah itu tugas-tugas kita semua. Karena agak beda nih dengan HMI. Kalau HMI, literasinya tinggi. Wah, kalau tiap malam debat, tiap malam diskusi, sampai subuh gitu kan, tidurnya habis subuh, literasinya tinggi. Tapi inklusinya rendah. Kalau ada acara kan lagi proposal gitu ke Kanda gitu kan. Wah, Kanda suka Dinda gitu, Dinda suka kan. Itu beda dengan HMI. Kalau HMI gitu, literasinya tinggi, inklusinya rendah. Tapi kalau ini soal keuangan, indeks inklusinya tinggi 80%, literasinya rendah 66%. Nah, jadi jeda jurang perbedaan itu yang membuat banyak kejahatan keuangan. Nah, berbagai bentuk lah kejahatan keuangan, ada phishing, ada yang love scam. Jadi kita main internet, terus kenalan sama cewek cakep, rupa-rupanya dia scam kan. Ujung-ujungnya nawarin investasi bodong, duit kita diperes, habis hilang. Nah itu. Nah bagaimana caranya terhindar dari itu? Cuman gampang aja. Dari kejahatan keuangan, dari investasi bodong, dari macam-macam. Lihat dari dua hal, 2L. Logis dan legal. Logis gak sih? Misalnya, ini untuk investasi ya. Bro, gue nawarin investasi. Ini imbal hasilnya gede nih. 30%. Wah, lu punya 1 juta, bisa 300.000 untungnya gitu kan. Nah, itu L yang pertama, logis nggak sih? Gitu.
Nggak mungkin nggak. Orang tadi siapa bunga obligasi nggak bunga 7% masa ada yang ini. Nah, L yang kedua logis dan legal. Nah, legal ini perusahaan legal apa enggak sih? Nah, gimana caranya? Cara ceknya ya ke OJK. Di OJK punya daftar tuh pinjol ilegal, pinjol legal, perusahaan pembiayaan yang legal dan ilegal. Karena banyak tuh perusahaan pembiayaan ilegal juga banyak. Oh, itu biasanya satu paket sama rentenir tuh. Kalau di Jawa Barat namanya Maenok. Bang Enok. Itu satu paket tuh. Agak Iya. Bu, saya butuh duit. Oh iya, gampang katanya. Ini bunganya sekian gitu kan. Terus nanti kalau kita nggak ini ditanya, Bapak nggak naik motor? Saya bisa lu biayain motor gitu kan. Oh, bunganya itu Bang Enok tuh. Nah itu legal, logis, 2L aja tuh, pasti teman-teman selamat. Logis apa enggak sih gitu. Terus legal, ini perusahaannya legal apa enggak sih gitu. Nah, legal apa enggak itu tahunya di OJK. Nah, ini yang perkembangan teknologi sekarang kan ada namanya investasi kripto. Nah, ini juga agak-agak berat juga karena hampir 90% aset kripto itu dari luar negeri. Nah, tokenisasi di dalam negeri belum banyak lah. Jadi kripto itu sebenarnya kan mentokenisasi sesuatu. Misalnya saya butuh duit, misalkan saya punya motor, ya udah saya token aja motor gitu. Motor diubah jadi token gitu, jadi bitcoin jadi kripto. Harga motor saya berapa? 1 juta. Ya udah saya buat dia token 1000 unit gitu. Nah, 1000 unit ini dilempar ke bursa kripto. Itu tokenisasi. Nah, di Indonesia tuh belum banyak mentokenisasi, banyak kan dari luar negeri. Nah, kalau dari luar negeri dia tidak terdaftar di OJK, susah juga kita nanganin misalkan gitu. Misalnya ada pengaduan, saya boncos nih di kripto gitu kan. Kriptonya yang mana gitu? Yang ini. Oh, itu nggak masuk dalam wilayahnya OJK kan, ilegal. Itu susahnya. Nah, yang ilegal itu bisa juga diadukan ke OJK, tapi bukan wilayahnya OJK. OJK itu mengawasi yang terdaftar. Nah, yang ilegal itu lapornya ke polisi atau ke Komdigi. Tapi bisa juga lapor ke OJK, nanti OJK yang meneruskan ke kepolisian dan atau pihak berwenang. Karena yang ilegal itu kayak inilah Bank Indonesia, ada uang beredar, ada uang palsu, uang benar. Nah, wilayahnya Bank Indonesia itu mengawasi peredaran uang yang benar, moneter ya, kebijakan moneter. Gimana uang yang ilegal? Uang yang ilegal ya sudah urusannya polisi, uang-uang palsu kan digerebek segala macam. Tapi bukan berarti tidak bertanggung jawab atas peredaran uang palsu. Tanggung jawabnya apa? Ya edukasi. Makanya keluar iklan tuh 3D. Terus di OJK juga gitu, walaupun bukan wilayah OJK, tapi dia bertanggung jawab untuk mengedukasi, meningkatkan literasi masyarakat banyak ya, agar tidak terkena kejahatan dari produk keuangan. Itu aja sih. Tapi yang tips terakhir untuk mengelola keuangan, saya itu punya prinsip, bukan punya prinsip sih, emang prinsip umum ya. 10, 20, 30, 40. Apa sih itu 1, 2, 3, 4 gitu kan. 10% dari pendapatan kita itu sebaiknya untuk alokasi keagamaan, pajak lah, sumbangan lah, yang 20% gitu kan untuk yang lain, untuk apa biasanya itu 20, 30. Jadi ada 10, 20, 30, 40. Nah, 40%-nya ini untuk operasional, 30% buat nabung, nah 30% itu buat investasi, 20% buat investasi. Nanti kalau penyelesaiannya berlarut-larut dan maju ke proses sengketa, biasanya OJK melemparkannya ke LAPS, mengarahkannya ke LAPS. LAPS ini lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi teman-teman dibantu sama lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa kalau ada sengketa, kalau dengan pelaku usaha jasa keuangan itu di LAPS.
Tapi biasanya itu di akhir. Biasanya OJK tuh lebih ke internal dispute resolution. Jadi penyelesaian secara internal dulu lah konsumen dengan pelaku usaha gitu. Baru kalau udah itu nggak ketemu titik temu baru ke LAPS. Dan itu lembaga kayak arbitrase gitu lah ya. Mediasi juga ada di sana di LAPS. Itu aja, Pak. Terima kasih Pak Ade. Tepuk tangan untuk Pak Ade yang para sangat luar biasa. Terasa pulang kampung kalau kata Obama gitu ya, pulang kampung nih gitu ada. Balik ke teman-teman HMI Dinda ya, dan juga sudah memaparkan penjelasan bahwa Badan Supervisi OJK mengawasi OJK, yang mana OJK mengawasi juga ya, berarti saling mengawasi satu sama lain gitu ya. Tinggal kita pengen tahu OJK ada yang ngawasin lagi nggak Pak gitu kan ya. Terus saja. Oke, kita lanjut ke tadi sudah bahas soal bagaimana gitu ya literasi keuangan yang benar ya, dengan cara-cara yang juga mengelola keuangan. Tadi kan dibahas soal 10, 20, 30, 40 gitu ya. Masalahnya kalau teman-teman kosan kayaknya di transfernya pas Pak sama kosan, iya. Udah habis itu bertahan hidup sendiri, ya kan gitu. Makanya senang ada acara-acara ini yang diadakan untuk literasi keuangan ya kan. Karena selain juga mendapatkan ilmu gitu kan, lumayan Mas menghemat satu kali makan ya. Iya. Oke, kalau gitu kita coba beralih ke Bang Ujai. Bang Ujai ini tadi sudah dibahas biasa mendampingi mungkin atau dekat dengan para korban pinjol teman-teman. Jadi suka menjadi motivator juga, suka memotivasi gitu ya. Nah kita mau dengar mungkin dari diskusi yang sudah berjalan apa yang mau disampaikan sama Bang Ujai. Silakan Bang Ujai memperkenalkan dan sekalian memaparkan materi. Gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nah, ini korban pinjol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dong, semangat tuh. Ini anak muda semua bener ya? Anak muda bener? Gen Z sama, saya juga Gen Z. Ya. Oke, teman-teman semua, saya pengen tanya dulu deh sama teman-teman semua yang ada di sini. Ya, khususnya yang anak-anak muda nih, yang Gen Z. Ya, ada nggak teman-teman dari teman-teman HM ini yang masih pada muda-muda, yang saat ini masih menggunakan handphone Asia Hidayah? Kalau ada saya kasih hadiah 1 juta. Saya yang seleng, saya pakai yang seleng. Ada nggak? Ayo cepetan. 1 juta loh guys, beli dulu dah kata gua mah. Ya, nggak ada ya? Oke, saya pengen tanya lagi nih. Ya, teman-teman di sini ada nggak yang masih pakai handphone Nokia N70? Nggak ada. Beneran nggak ada? Berarti rata-rata yang ada di sini itu menggunakan handphone Android. Bang itu Mito Limbat ada, Mito Limbat pakai HP. Masih pakai Mito. Iya, yang Limbat. Ya, rata-rata menggunakan Android ataupun iPhone. Betul ya? Saya pengen tanya lagi sama teman-teman nih yang masih pada muda nih, ataupun juga yang di belakang tuh yang sudah lansia ya. Ya. Tapi ada syaratnya nih. Saya pengen tanya, ada syaratnya. Harus jawab dengan jawaban yang jujur. Ya, harus jawab dengan jawaban yang jujur. Jujur sama saya. Ketika kalian mau tidur, apa yang kalian amankan? Hah? Apa? Handphone? Yang diamankan handphone? Oke. Ketika kita bangun tidur atau ketika kalian bangun tidur, yang kalian cari pertama kali apa? Ini jawabnya jujur apa bohong nih? Jujur, bener? Kenapa kok handphone penting banget buat kita sekarang?
Saya tanya lagi, jawab jujur. Mending nggak bawa handphone atau mending nggak bawa dompet? Wajar nih korban pinjol banyak. Ya. Jadi artinya handphone itu sudah menjadi kehidupan untuk kita manusia. 80% manusia di dunia ini ya kehidupannya itu ada di handphone. Mau tidur yang diumpetin, yang diamanin itu handphone. Bener nggak yang cowok? Yang cowok mau tidur yang diamanin apa? Hapus-hapusin tuh chattingan. Hapus-hapusin tuh aplikasi. Ya, yang ketawa-ketawa nih, yang senyum-senyum pelakunya nih. Nah, tuh yang makin kencang ketawanya pelakunya banget. Ya, bangun tidur pun yang kita cari handphone. Ya, berharap ada notif masuk. Selamat mendapatkan transfer sekian juta. Ya. Nah, artinya kehidupan kita itu sudah lekat banget sama yang namanya handphone. Oke, teman-teman jawab jujur deh. Saya pengen teman-teman jawab jujur di sini. Di handphone kita rata-rata ada YouTube-nya? Ada. Ketika kita nonton YouTube, iklannya apa? Didominasinya sama iklan apa? Wajar banyak korban video. Ya, nonton YouTube, dominasi iklan yang ada di YouTube adalah pinjaman online. Buka Instagram, dominasi iklannya juga pinjaman online. Buka TikTok sama. Bahkan lagi main game online, bener nggak? Lagi main game online, iklannya apa? Nah, ya lagi main game online nya asik-asik kan, tiba-tiba iklan pinjol masuk, kan sebel gitu kan. SIM card Anda udah berapa lama dipakai? 20 tahun. Ya kan, selamat Anda mendapatkan limit. Nah, di sini ya saya pun masih belajar ya teman-teman ya. Saya pun masih belajar, masih banyak belajar lah intinya. Banyak dari kita yang tidak bisa membedakan mana pinjaman online yang legal dan mana pinjaman online yang ilegal. Saya yakin itu banyak dari kita yang belum paham hal itu. Kalau kita buka Play Store, ya itu kurang lebih ada 300 jenis pinjaman online. Dari 300 pinjaman online yang ada di Play Store, teman-teman tahu nggak mana yang legal, mana yang ilegal? Sedangkan ketika kita nonton YouTube, iklannya nongol nih, ya kita yakinin bahwasannya yang iklan itu pasti legal, padahal belum Nah, inilah awal mula orang terlibat atau terjebak di aplikasi pinjaman online. Nah, ini yang senyum-senyum pelakunya nih. Iya tuh bang, gue kayak gitu tuh bang. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya sering mendampingi ya dari masyarakat yang memang menjadi korban, ya, yang sudah terjebak bahkan sampai yang terjerat. Kenapa kok bisa terjebak? Ya tadi dari pola hidup aja kita pelajarin tadi tuh, ya 80% kehidupan kita ada di handphone. Ya tadi kan di awal saya tanya, ada nggak yang masih pakai handphone Asia Hidayah? Nggak ada. Ya artinya semua menggunakan Android. Nah dari situ polanya awalnya. Nah makanya kita harus berhati-hati banget. Ya kita harus berhati-hati banget. Tadi kata Pak Arief ya dari Badan Supervisi OJK mengatakan 2L, logis dan legal. Pak Ade Firman. Siapa? Pak Ade Firman. Make ininya harus Arif, itu bukan berarti Pak Arif maksudnya. Pak Ade Firman ya Pak. Pak Ade. Ya kadang-kadang Pak saya suka lupa. Ya tadi udah dikatakan ada 2L tuh. Ya itu bagus banget tuh teman-teman tuh 2L, logis dan legal. Nah ini yang harus teman-teman ingat tuh, ketika ada iklan dan ketika kita nonton YouTube atau main game, ya menurut kita nih iklannya nggak logis nih. Ah masa iya, ya kan? Dengan modal SIM card cuman 1 tahun dipakai dapat limit sekian, kayaknya nggak logis deh. Lebih baik jangan coba-coba. Ya, lebih baik jangan
jangan coba-coba. Yang namanya iklan itu pasti bikin orang tergiur. Ya, tapi kitanya harus membentengi diri kita dengan pemahaman. Ya, ingat 2L. Apa? 2L? Nah, itu ya. Jadi di era saat ini memang banyak sekali ya yang menjadi korban-korban dari pinjaman online. Ya sebenarnya walaupun sekarang sudah berubah nama ya jadi Pindar ya, tapi masyarakat masih lekat mengenal itu sebagai pinjol, pinjaman online. Ya ada juga judi online. Nah ini hati-hati nih teman-teman. Ya sekarang kita main judi bisa nggak di bawah kasur? Bisa. Di WC bisa main judi. Di atas pohon bisa. Yang benar. Yang ngomong bisa tuh pemain tuh. Nah kan tadi jawab bisa, bener nggak? Berarti pernah main judi online di atas pohon dong. Ya. Jadi diberikan kemudahan nih untuk kita nih ya mengakses situs judi online. Sama judi online pun iklannya berseliweran di media sosial. Kadang-kadang di komen Instagram aja ada iklan judi online. Bener nggak? Di komen Instagram ada, download link ini. Ya, Anda akan mendapatkan petir. Di komen Instagram, sampai di komen Instagram itu ada iklan judi online. Nah ini harus hati-hati juga teman-teman. Ya benar kata Bapak tadi kan, itu udah nggak bakal bisa menang kita main judi online. Ya, karena apa? Karena sistem. Nah banyak juga pengguna pinjaman online khususnya kaum muda yang umur 18, 19, 20 ini sering saya temuin. Ketika saya tanya kenapa kok bisa terjebak di pinjol, jujur coba, iya mas, awalnya saya main judi online, ikut-ikutan temen. Terus gimana bayar pinjolnya? Biasanya saya bohongin orang tua saya. Saya bilang ada bayaran ini di sekolah atau di kampus. Terus dikasih sama orang tuanya? Dikasih. Duitnya bener buat bayaran? Enggak, buat bayar pinjol. Nah ini sering terjadi di kalangan mahasiswa. Nah ini jangan sampai kita yang ada di sini ya melakukan hal itu. Ataupun mungkin sudah ada yang melakukan hal itu buru-buru berserah diri ke yang maha kuasa. Ya karena nggak baik bohongin orang tua. Ya bilangnya buat kegiatan ini, tahu-tahu buat bayar pinjol. Gara-gara uang pinjol dipakai buat main judi online atau ikut-ikutan main investasi ilegal. Nah, ini hati-hati nih. Ya, teman-teman tahu Shopee tahu ya? Tokopedia tahu ya? E-commerce lah, tempat-tempat belanja online. Saya pengen tanya sama teman-teman semua yang ada di sini, apakah semua toko yang ada di e-commerce itu toko real? Coba deh, kita berpikir bareng-bareng nih. Apakah semua toko yang ada di e-commerce itu tokonya real? Nah, ada nggak toko bodong? Ada. Suka-suka yang dimana itu tokonya toko bodong itu mengirimkan pesan tuh ke akun e-commerce kita dengan cara dia mengirimkan link. Klik link di bawah ini, maka Anda akan mendapatkan tugas. Ketika Anda selesai mengerjakan tugas, Anda akan mendapatkan hadiah. Nah ini mahasiswa nih ya yang lagi tanggal tua dapat pesan kayak gitu, tergiur gak? Ayo jujur coba ya. Akhirnya kita klik tuh, klik ya. Ketika kita klik benar disuruh ngerjain tugas ya, disuruh like, komen dan lain-lain ya, sampai akhirnya apa? Diminta untuk top up. Satu langkah lagi Anda akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dengan cara Anda mentop up 300.000. Tergiur nggak kira-kira? Ngambil dari pinjol 300.000 buat top up ke situ. Pas top up dapat nggak 1 juta? Kok tahu sih? Udah pada tahu. Pas top up dapat nggak 1 jutanya? Udah tahu nggak bakal dapat, ngapain di top up? Paham
Paham ya teman-teman ya? Itu jebakan-jebakannya, hati-hati. Ya, dan saya yakin di handphone kalian pasti ada akun e-commerce. Ya. Nah, ini yang di handphonenya nggak ada akun e-commerce, coba angkat tangan. Yang di handphonenya tidak ada akun e-commerce, angkat tangan coba. Yang nggak ada, yang nggak punya akun e-commerce di handphonenya, ada nggak? Wah, berarti kan pada ada semua. Dan itu memang sudah pasti. Ya, aplikasi bawaan dari handphone. Nah, ini teman-teman juga harus berhati-hati. Ya, karena banyak banget korban-korban di kalangan muda, di kalangan Gen Z itu berawal dari e-commerce. Dan kemarin pun saya baru ketemu tuh. Ya, sama salah satu klien saya. Ya, dia kena scam di aplikasi TikTok pay letter. Sekarang aplikasi medsos aja udah ada pay letternya loh. Ya, TikTok itu kan awalnya medsos ya. Sekarang udah ada TikTok pay letternya. Nah, itu tiba-tiba ada yang kirim link TikTok ke TikToknya, dia klik linknya, tiba-tiba limit di aplikasi TikTok pay letternya itu hilang semua. Kurang lebih nominalnya 14 juta. Nah, kalau udah kayak gitu gimana bang? Ya sudah, berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa supaya dikembalikan. Karena kalau sudah terjadi hal kayak gitu nggak bakal ada yang bisa nolong, ya. Dan ketika limitnya habis karena dia kena scam, nantinya yang akan ditagih siapa? Si pemilik akun. Nah, ini makanya hati-hati teman-teman. Jangan sembarangan klik tuh. Jangan udah. Ya. Nah, bahkan ada juga yang kayak gini nih. Tiba-tiba kirim ke WA kita dengan narasi yang membuat kita tergiur untuk membuka klik itu. Contoh yang pernah saya dapat di WA saya. Silakan klik link di bawah ini. Ada foto Pak Jokowi telanjang di lapangan Banteng. Kira-kira kita penasaran nggak? Ini yang bener nih, Pak Jokowi telanjang di lapangan Banteng nih. Penasaran nggak kira-kira? Nah, hati-hati nih, kalian klik selesai. Ya, hati-hati. Jelas ya teman-teman ya. Ya makanya untuk saat ini sampai ke depan ya itu tadi udah saya kasih tahu tuh pola-polanya, baik dari e-commerce ataupun pesan-pesan yang dimana pesan itu membuat kita tergiur untuk membuka. Nah, ini kita agar lebih berhati-hati lagi. Karena banyak di masyarakat kita ya yang memang terjebak di aplikasi-aplikasi pinjaman online, judi online ataupun investasi ilegal berawal karena jebakan-jebakan seperti itu. Ya. Oke. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Bang Ujai. Pemaparannya sangat jelas dan juga senang ya ngelihat iklan-iklan gitu ya, emang ya gampang ngeklik gitu. Emang kalian gampang ngeklik ya orangnya ya? Aku sih enggak sih, aku harus kenal dulu baru gampang ngeklik ya. Bukan itu ya maksudnya ya. Tapi kok ada sih tadi yang pertanyaan telanjang di ini penasaran sih. Kok ada yang penasaran? Kok saya enggak ya? Emang ada, coba kirim linknya. Ya intinya tuh Bang Ujai sering mendampingi para korban gitu ya dari pinjol yang terjerat itu, jadi dari scamming berarti ya Bang Ujai ya, dari scam gitu yang asal klik. Makanya banyak juga bank-bank yang mengiklankan jangan asal klik tuh di SMS suka gitu ya. Sekarang emang lebih sadis gitu ya, klik dia langsung bisa ngambil data kita, ngambil akun bank kita gitu loh ya. Kalau dulu zaman mungkin Pak Ade gitu ya, mungkin ancamannya mama minta pulsa gitu dong ya Pak Ade ya. Kalau sekarang lebih bahaya ya. Dulu tuh gitu di SMS ya, bahaya sekali. Dari Bang Ujai pemaparan, terima kasih banyak telah mencerahkan mungkin ya. Nanti di akhir akan ada pertanyaan-pertanyaan, jadi silakan mau menanyakan ke siapa. Tapi sebelum ke situ kita lanjut lagi. Tadi udah ngomongin soal hati-hati dalam
ambil hutang gitu ya. Lalu kita pengen coba point of view dari teman APPI kita, Pak Dandi Gusuma, sebagai Head of Compliance dan juga Corporate Legal yang biasa mungkin tahu gitu alur dana pinjaman seperti apa yang baiknya gitu ya, atau pemaparan seperti apa, silakan Pak Dandi Gusuma. Terima kasih Mas Sutron. Kalau saya bicara di bagian akademisi dan praktisi kebetulan ya, karena memang di lingkup dimensi lainnya udah di cover oleh bapak-bapak dan di sini ya, dari semuanya. Sekarang saya bicara di akademisi sama praktisi. Kebetulan saya tertarik sama Mas Ujai, Bang Ujai tentang YouTube. Kita bicara di perspektif 50-50. Kalau kita nonton YouTube, kita sebagai pelaku usaha misalkan Indodana, ada Pundi segala macam, untuk pasang di YouTube kita mesti bayar. Tapi kita sebagai penonton yang nggak mau iklan itu muncul di YouTube kita juga mesti bayar. Jadi YouTube itu menguasai seluruhnya tuh sebenarnya tuh. Sebagai pelaku usaha kita bisa bayar iklan, kita sebagai penonton nggak mau muncul itu mesti bayar. Oke, saya izin berbicara ya, karena saya sebagai akademisi mesti ada presentasi yang mau saya sampaikan. Punten Pak. Ya, mohon next Pak. Ya. Ini portfolio saya Dandi Kusuma, ini sertifikasi dan gelar saya. Sekarang saya lagi lanjut ke S3 di hukum. Sekarang posisi saya di Legal and Compliance Division Head di SGMW Multifinance. SGMW itu adalah Wuling Finance, jadi memang secara pengalaman saya pernah bekerja di Indonesian Corporate, di Singapore Corporate, Jepang Corporate, sama di China Corporate. Jadi memang secara pengalaman ini yang saya jalankan sekarang. Nah kebetulan saya bisa bicara tambahkan bapak-bapak di sini dari sisi akademisi dan praktisi. Izin lanjut Pak. Jadi sebelum kita mulai, waktu saya 30 menit, ini bagian paling berat karena saya pamungkas dan udah ngantuk sekali di sini, udah taruh tangan di meja. Saya berat sekali tepuk tangan. Ini berat sekali buat saya memang. Adik-adik ya. Kita bicara ya, kebetulan saya izin menambahkan dari sisi OJK, kebetulan di OJK itu adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi. Kami di perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk memberikan literasi sebanyak 2 kali dalam setahun. Wajib memberikan literasi. Kenapa? Karena di Indonesia tingkat literasi kita 66,5%. Relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga kita. Tapi secara internasional, secara nasional global Indonesia dan Asia Pasifik, kita lebih tinggi. Cuma dibandingkan negara tetangga kita, Thailand, Singapura, Vietnam, kita relatif lebih rendah. Makanya OJK menitik beratkan supaya kita bisa melakukan literasi kepada seluruhnya. Nggak hanya ke mahasiswa, kita bisa berikan kepada ibu rumah tangga, kepada nelayan, kepada sektor informal dan seterusnya. Karena memang ini agenda yang memang digawangi dan diminta secara resmi oleh pemerintah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fiona Melia dari Politeknik Negeri Jakarta. Untuk pertanyaan saya sendiri adalah, kan kalau dari sisi kepemerintahan dan sebagainya itu kan pemerintah sudah bergerak dari segi mereka itu blokir beberapa pinjolnya ataupun telah mengedukasi masyarakatnya. Tapi ternyata sampai saat ini itu masih banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online ataupun akses-akses lainnya, dan ternyata itu akar permasalahan dari hal tersebut kalau misalkan telah saya baca-baca ada itu namanya teori lipstick effect, dimana walaupun masyarakat-masyarakatnya ini tuh mengalami krisis ekonomi ataupun finansial, tapi mereka itu masih yang namanya menjadi pribadi yang konsumtif. Sebagai contoh itu misalkan di iBox Store itu masih banyak banget yang nunggu seri iPhone terbaru, dan itu merupakan salah satu contoh dari lipstick effect dari yang saya baca-baca, dimana mereka itu karena ada krisis finansial dan tidak bisa membeli aset yang besar kayak rumah atau mobil sebagainya, maka pelarian mereka itu di barang-barang yang kecil, barang-barang yang ditemukan sehari-hari. Ini juga relevan dengan tadi yang telah disampaikan oleh bapaknya terkait FOMO, YOLO, dan sebagainya. Nah kira-kira kalau dari permasalahan lipstick effect ini, di mana itu kan berkaitan sama faktor psikologis masyarakatnya ya. Nah kira-kira kalau dari hal tersebut, apakah ada solusi terkait hal tersebut, atau misalkan dari permasalahan lipstick effect ini tuh bisa dinilai sesuatu yang bisa dikatakan wajar karena sebagai bentuk pelampiasan karena tidak bisa achieve finansial mereka inginkan. Terima kasih. Jadi memang ini ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh industri keuangan non bank
untuk mengakomodir kondisi YOLO, FOMO dan seterusnya. Jadi memang kalau kita bicara sebagai industri yang berada di bawah OJK, itu ada 8 profil resiko yang mesti dikelola. Salah satu resikonya adalah resiko gagal bayar dari debitur. Resiko gagal bayar dari debitur berarti mengelola atau terdampak atau mengakibatkan exposure kepada kondisi keuangan cash flow perusahaan. Nah, kondisinya adalah bergerak di situ, perusahaan pembiayaan harus melakukan identifikasi yang mendalam. Contoh gini, kalau kita melakukan pembiayaan kepada orang-orang tertentu, kalau perusahaan pembiayaan yang legal, biasanya dia akan melakukan beberapa analisis. Nah, contoh misalkan teman-teman mahasiswa biasanya itu hanya diberikan uang, mohon maaf ya, yang belum kerja, diberikan uang oleh kakaknya atau ibunya. Berarti kan memang pada saat dia belanja transaksi online ataupun hal-hal lainnya, dia belum terekspos penuh dari hal mutasi rekeningnya. Nah, perusahaan pembiayaan yang benar-benar valid atau benar-benar terizin dan diawasi oleh OJK, dia ada parameternya. Orang-orang yang berada dalam limit atau kondisi tertentu yang belum layak untuk dibiayai pasti nggak akan dibiayai. Contoh Atomic Finance yang saya biasa kenal di dalam industri itu, dia ada di Uniqlo. Dia akan memberikan batasan-batasan tertentu untuk fasilitas kredit. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan yang ilegal. Nah, kenapa non ilegal dan ilegal itu beda? Pertama pasti dari sisi bunganya. Yang ilegal biasanya lebih tinggi. Kenapa? Ada high risk high gain. Ketika kita kasih pembiayaan kepada orang tersebut, perusahaan pembiayaan ilegal biasanya itu akan mengharapkan imbal balik yang tinggi. Imbal balik yang tinggi. Orang-orang yang unbankable, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bank yang tinggi ataupun secara ekonomi tidak dalam posisi yang cukup, dia rela untuk mengambil pembiayaan dengan bunga yang lebih tinggi. Itu pasti akan diberikan atau akan difasilitasi oleh yang ilegal gitu. Nah, balik pertanyaannya lagi, kami dari sisi pelaku industri bahkan pun dari sisi OJK ataupun dari supervisi melakukan mitigasi resikonya dengan melakukan analisa mendalam untuk memberikan fasilitas kredit kepada orang-orang yang dinilai layak dan tidak layak gitu. Semua menjawab ya. Terima kasih. Mbak, siapa namanya? Fiona. Mbak Fiona, makasih. Jadi ekonomi itu kan definisinya aja kan upaya kan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi itu keinginan manusia itu tinggi gitu kan. Tapi sumber dayanya terbatas. Nah, gimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya dengan mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Ini dasarnya manusia itu. Fundamentalnya itu. Dahulukan dulu kebutuhan, baru keinginan. Nah, dari sisi penyedia dananya, dari pay letter segala macam, itu biasanya juga ada analisa, tadi dibilang analisa profil resiko. Di sektor industri itu, di pelaku usaha, itu ada yang namanya Know Your Customer, Y2K. Nah, KYC, Know Your Customer, KYC. Nah, itu ada turunannya tuh. Ada resiko-resikonya tuh. Resiko gagal bayar, resiko apa. Nah, itu ada tuh. Resiko juga ada dasar membuat resikonya. Dari tadi SLIC, kan, sistem layanan informasi konsumen. Nah, saya juga kaget waktu, jadi gini, saya pernah belanja di online, antar langsung COD. Tiba-tiba di SLIC saya ada namanya bank apa gitu, bank digital. Rupanya dia penjamin dari COD-nya itu. Jadi kalau COD saya gagal bayar, di online commerce-nya, itu udah langsung standby ada bank yang mau membayar. Itu ada di SLIC. Kalau saya tidak gunakan, jatuhnya 0. Nah, saya juga kaget tuh, saya buka SLIC. Jadi mungkin teman-teman juga nanti buka SLIC. Karena juga nanti ke depannya, trennya kan kalau misalnya mau nikah, calon mertua nanya, SLIC-nya dong. Karena nggak akan mau nyerahin anaknya ke orang yang banyak utang. Pakai SLIC. Ya, sekarang trennya gitu. Calon mertua, Pak, saya mau nikahi anak Bapak. SLIC dulu. Lihat dulu Dilihat pas SLIC-nya, pay letter-nya banyak banget. Call berapa nih gitu kan. Ya, jadi
itu SLIK itu jadi dasar mengenal, dasar pertama ya untuk mengenal, tapi bukan satu-satunya untuk melihat konsumen dari SLIK. Karena perkembangannya banyak yang protes, jangan pakai SLIK dong. SLIK banyak, misalnya UMKM juga banyak yang ngeluh soal SLIK. Karena SLIK ada satu aja dia nggak bayar, gagal bayar gitu, nggak bayar cicilan, itu dia nggak bisa kreditnya di-approve sama perbankan. Sekarang ada peraturan baru Pak, di bawah 1 juta nggak muncul. Sekarang ada peraturan 1 juta. Di bawah 1 juta nggak muncul di sini. Tidak muncul di sini. Dibayar deh, ya kan ya? Enggak. Harusnya. Tapi yang namanya kewajiban ya harus bayar. Pinjaman online juga gitu, ada pindar, ada pinjol kan. Nah, yang pinjol itu sekarang disebut ilegal. Nah, itu yang ya mau bayar mau enggak ya terserah gitu kan, orang ilegal gitu kan. Yang pindar ini yang daring, yang legal ya bayar lah gitu, kalau enggak muncul di SLIK nanti. Nah itu, jadi dari sisi pelaku usaha itu juga ada yang mempertimbangkan resikonya bahan dasarnya yaitu tadi SLIK, macam-macam deh. Behavior kita itu bisa kelihatan tuh, behavior kita, nih orang nih suka belanja mulu nih gitu kan, bayarnya seret gitu kan, itu kelihatan behavior perilaku dari ini. Kalau di OJK-nya itu ada namanya pengawas perilaku pelaku usaha keuangan, market conduct. Nah, terus juga di konsumennya, di PPK-nya ada perlindungan konsumen yang ngurusin pengaduan masyarakat. Nah, banyak pengaduan soal SLIK. Nah, saya sih saranin teman-teman ngajuin SLIK biar tahu. Karena gini, banyak kejadian, ini pengalaman ya, karena Badan Supervisi sering ke daerah menyerap aspirasi masyarakat gitu kan. Banyak aduan masyarakat soal SLIK. Saya nggak pernah ngajuin utang, tiba-tiba di SLIK tuh muncul tagihan. Diusut, rupanya ada saudaranya pinjem KTP untuk kredit motor. Nggak bayar, masuk di SLIK gitu kan. Atau tiba-tiba dia pakai KTP buat apa, terus dipakai gitu sama orang lain di pinjaman online-nya gitu kan. Dan dia nggak pernah ngajuin pinjaman online, tiba-tiba ada di situ pinjaman online, tapi duitnya nggak terima. Nah itu perlu loh mencek SLIK, mencek SLIK. Di IDEPku. Nah cuma masalahnya kalau ngajuin SLIK, ini karena keterbatasan sistem ya, mesti pagi-pagi. Pagi-pagi antrian tuh sampai siang. Baru nanti besoknya di email soal laporan. Nanti kaget deh kita. Ini ada ini yang kita biasa pay later itu muncul tuh. Tuk pay later, ada bank digital, ada apa. Saya juga kaget nih kok ada bank digital. Oh, pernah belanja COD cuma ada penjaminannya dari, rupanya kita COD itu ada yang jamin gitu, ada bank digital yang ngejamin. Kalau gagal, kalau kita nggak bayar, dia langsung kena debit, masuk di pinjaman. Itu ada tuh kayak gitu tuh. Saya juga baru tahu. Nah itu, jadi teman-teman butuh juga untuk SLIK. Nah untuk jawabannya itu, dahulukan kebutuhan ketimbang keinginan. Ya, butuhnya suami, jangan keinginannya tinggi-tinggi gitu. Terus kalau misalnya pendapatan kita cuma 1 juta gitu, jangan punya keinginan yang lebih dari 1 juta. Usahakan ini tadi aja pola 10, 20, 30, 40. Itu aja di ini. Insya Allah aman lah. Itu aja sih dari saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiana Melia dan saya dari Politeknik Negeri Jakarta. Untuk insight yang saya dapat dari pertemuan hari ini adalah cukup banyak ya, terutama dalam hal literasi keuangan, khususnya bagi saya nih yang relate sebagai mahasiswa. Sebagai contoh adalah dari tata cara penggunaan keuangan yang kita miliki, lalu bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga keinginan yang kita miliki serta sumber daya yang kita miliki berupa uang, seperti itu. Oke, mungkin salah satu kebiasaan yang bakal saya ubah terkait atau setelah menghadiri pada acara hari ini adalah yang pertama, jelas sekali sebagai mahasiswa mungkin ada saat-saatnya saya itu boros terhadap pengeluaran ya, entah itu kita biasanya sebutnya hilaf, dan mungkin dari kebiasaan yang akan saya ubah pada hari ini adalah bahwa saya bisa lebih untuk menghemat pengeluaran, menyesuaikan kembali kebutuhan daripada keinginan,
dan juga untuk terus melek terhadap perkembangan informasi terkait keuangan pada masa saat ini. Pesan saya bagi teman-teman mahasiswa di luar sana maupun masyarakat umum, yaitu bahwa teman-teman itu sangat penting untuk yang namanya peduli terhadap literasi keuangan. Khususnya pada masa-masa sekarang ini, keuangan itu merupakan salah satu aspek kehidupan yang penting, sehingga perlu sekali yang namanya literasi keuangan. Karena selain itu, hal itu bisa support diri kita atau yang menguntungkan diri kita, tetapi kalau misalkan kita melek terhadap keuangan, itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil, saya berasal dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya tinggal dekat sini di daerah Pancoran. Buat tanggapan saya itu pertama pasti miris ya, karena kan dengan banyaknya iklan-iklan di platform PB itu kan bakal memunculkan efek domino ke masyarakat gitu, masyarakat yang memang mereka nggak punya awareness sama pinjol gitu loh, apa manfaat, apa dampak buruknya buat ke mereka gitu, bakalan terjerumus gitu. Kalau untuk tertarik sih pernah ya, mungkin maksudnya Shopee Pay Later itu mungkin menarik ya, karena kan mereka juga ngasih beberapa benefit atau mungkin bunganya itu nggak terlalu tinggi atau mungkin nggak ada bunga sama sekali. Kalau untuk tertarik pasti mungkin, cuman pasti dipikir-pikir lagi ya, maksudnya apakah memang yang dipinginin itu emang dipinginin banget atau dibutuhin. Kalau misalkan memang enggak, ya saya nggak bakalan jadi gitu. Kalau untuk di lingkungan mahasiswa mungkin sepengetahuan saya dan sedengar saya itu mungkin nggak lazim ya. Cuman kalau misalkan memang digunakan itu mungkin untuk membantu bayar UKT gitu, untuk ya hal-hal yang berkepentingan gitu sih, seperti itu. Kalau misalkan cara nanggulanginnya seperti tadi yang dibilang tadi, mungkin dipikir-pikir lagi apakah memang itu tuh yang kebutuhan atau itu cuman keinginan semata aja. Nah kalau misalkan memang itu sebuah kebutuhan, udah pasti cari tahu dulu, misalkan emang itu mau pinjol ataukah mau pinjam ke temen, cari tahu dulu gitu loh. Habis itu kita pikirin lagi resiko kedepannya, apakah kita bisa bayar gitu loh. Kalau misalkan kita rasa kita bisa bayar, kita mampu, ya udah kita bisa, misalkan pinjol itu kita cari dulu yang benar-benar terdaftar di OJK atau bunganya itu rendah atau yang bukan yang ilegal-ilegal. Atau kalau misalnya pinjam ke teman, temannya itu memang baik, atau mungkin kitanya juga sebagai yang peminjam itu bisa ngasih kejelasan ke mereka gitu loh, biar mereka itu juga nggak nanya-nanya kita atau mereka tuh khawatir apakah kita bakal kabur atau dan sebagainya kayak gitu. Tanggapannya itu ya apa namanya, turut prihatin ya, maksudnya kalau misalkan itu kan mungkin nggak sepenuhnya salah mereka juga gitu loh, mungkin emang dari turunan dari keluarganya atau dari orang tuanya yang nurunin utangnya itu ke dia. Cuman kalau misalkan sebagai mahasiswa itu juga di jurusan sendiri kan ada gitu loh, beberapa yang program atau UKM yang mereka itu ngebantu, misalkan ada yang nggak bisa bayar UKT atau semacamnya, itu bakalan bisa ngomong gitu loh ke jurusannya atau ke organisasinya buat mereka ini minta bantuan gitu loh, gitu kayak gitu butuh bantuan gitu. Iya, meringankan ya, seperti itu. Nah kalau peran APPI itu berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan bahwa debitur atau konsumen itu memahami hak dan kewajibannya. Nah OJK menggunakan beberapa POJK yang berlaku untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban konsumen dipahami. Contoh, ada POJK 22/2023 yang mengharuskan seluruh perusahaan pembiayaan itu untuk mencantumkan kanal untuk customer bisa melakukan atau menyampaikan pengaduannya. Contoh, aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi di website kita, website kami, pelaku industri, itu wajib mencantumkan tata cara untuk menyampaikan keluhan. Jadi perannya di sini adalah OJK harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam pinjaman tersebut memahami dan mematuhi peraturan tersebut agar konsumen mendapatkan hak dan kewajiban yang layak. Gitu. Seperti apa layak untuk mendapatkan atau mengajukan? Mendapatkan. Yang pasti seperti yang Pak Ade tadi sampaikan bahwa harus ada kebutuhan dan keinginan. Pastikan dulu bahwa kita sebagai mahasiswa atau kalangan muda membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contoh kebutuhan itu apa? Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kalau misalkan kebutuhan kita adalah pakaian, karena kita nggak pernah ganti atau sudah lusuh, kita perlu ganti. Cuman kalau masalah keinginan, contoh kita harus menggunakan jam tangan terbaru kah, atau kita menggunakan alat komunikasi terbaru, itu harus didasari dari diri kita sendiri. Caranya apa? Peran serta pemerintah dan pelaku usaha mengadakan literasi ini. OJK mewajibkan kita, industri keuangan non-bank, untuk melaksanakan literasi keuangan setiap semester, jadi setahun 2 kali
gitu. Saya banyak bicara dengan teman-teman di sektor informal, contohnya di ojek online. Salah satunya cara untuk mendapatkan uang dari hal yang halal menjadi pengemudi ojek online. Nah, ojek online dikumpulkan sedemikian rupa untuk membayar hutang. Karena apa? Kembali ke tadi, kalau kita bicara pinjaman online tapi dia tidak mampu bayar, dia akan tercatat di SLIK dan pastinya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kalau dia tercatat di SLIK-nya buruk, gitu. Jadi baiknya lunasi kewajiban dulu dengan pekerjaan-pekerjaan sektor informal ataupun ojek online dan seterusnya, baru lunasi. Yang pertama kan pinjol itu harus legal. Satu, prinsipnya legal. Kedua, bunganya tidak tinggi. Ya, ketiga tuh masyarakat harus paham ada proses restrukturisasi utang kalau memang tidak bisa membayar penuh. Dan dari masyarakatnya perlu teredukasi literasi dengan baik bahwa pinjol itu bukan pinjaman jangka panjang, dia pinjaman jangka pendek yang harus diselesaikan secara jangka pendek. Jadi bukan pinjaman konsumtif dan bukan pinjaman jangka panjang. Sebenarnya karena ada kebutuhan di situ, ada kebutuhan dan ada kemudahan di situ. Cuma memang kan masyarakat yang perlu teredukasi dan literasi lebih jauh. Itu aja sih. Jadi mungkin kalau kesalahannya adalah sering ini ya, lebih banyak pengeluarannya dibanding pendapatannya gitu. Karena entah kenapa ya, karena mahasiswa tuh mungkin pendapatannya tuh kayak cuma dari orang tua gitu ya, cuma dari kakak atau apa gitu ya. Tapi gengsinya tuh pada tinggi kan, pada pengen beli iPhone lah, pada pengen beli motor, beli mobil mungkin, dan ya baik lagi kalau untuk pinjol mungkin mereka ya itu ya, untuk memenuhi kebutuhan, keinginannya, bukan kebutuhan ya, untuk memenuhi keinginan yang dia pengen, entah itu FOMO untuk anak-anak FOMO sama teman-temannya lah, mereka lebih keren, mereka lebih apa, mereka jadi pengen mengeluarkan, mereka pengen spending di luar dari kemampuannya diri sendiri gitu ya. Jadi makanya mereka jadi malah kepinjol lah. Padahal kalau kalian bisa ngitung bunga dari pinjol itu sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Tapi karena baik lagi, ada yang kecanduan judol, akhirnya pinjol, ada yang karena gengsi dan sebagainya gitu sih. Yang kita lakukan adalah pendekatan dari segi emosional dan psikologis. Karena pada hakikatnya orang yang sedang punya permasalahan pinjol itu butuh teman untuk cerita, butuh teman untuk curhat. Jadi pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan yang humanis kepada para korban atau orang-orang yang memang terjerat di pinjaman online ya. Teknis yang kita lakukan dengan cara mengikutsertakan mereka ke wadah-wadah yang kita buat seperti ruang konsultasi, training MMT, seminar nasional, dan wadah-wadah lainnya. Nah, cara ini saya lakukan dari tahun 2023 sampai dengan saat ini dan alhamdulillah sudah banyak warga masyarakat Indonesia ya khususnya di Pulau Jawa yang mentalnya sudah pulih lagi akibat sistem keganasan pinjaman online terutama dalam hal penagihannya. Pada fase dia sudah jual asetnya ya dan tidak ada lagi yang bisa dijual sehingga mengakibatkan rasa khawatir dan rasa takut yang berlebih. Dan ketika dia sudah tidak lagi ada yang bisa dijual asetnya, jalan yang akan ditempuh oleh orang itu biasanya bunuh diri. Dan korban bunuh diri akibat pinjaman online sepanjang tahun 2026 dari Januari sampai dengan bulan Juni 2026 itu kurang lebih ada 35 kasus seperti itu. Pesan untuk teman-teman warga masyarakat Indonesia di luar sana, jangan pernah kita menganggap permasalahan di pinjaman online itu adalah aib. Kalau kita menganggap permasalahan di pinjaman online itu adalah aib, maka efeknya kita akan mengurung diri, kita akan menyendiri,
sehingga mengakibatkan hal-hal negatif akan datang pada diri kita. Ketika kita punya permasalahan di pinjaman online, konsultasikan permasalahan kita kepada lembaga yang memang benar-benar Anda yakini dan Anda bisa percaya, kepada lembaga yang memang memiliki legalitas, dan kepada lembaga yang memang sudah membuktikan perannya dalam menyelamatkan warga masyarakat Indonesia.